Tiga tipe soal pada bab SPTL-DV. Ketiga tipe soal ini akan muncul pada penilaian harian matematika yang akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Tipe soal yang pertama yaitu menentukan daerah penyelesaian atau DP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Diketahui sistem pertidaksamaan min X min Y kurang dari sama dengan min 4. 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 24. X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Langkah pertama yaitu mengubah pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan. Di sini yang kita ubah pertidaksamaan dua variabel. Jadi pertidaksamaan pertama dan kedua. Kita peroleh min X min Y sama dengan min 4. 3X plus 8Y sama dengan 24. Langkah kedua yaitu mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing persamaan. Jadi untuk persamaan min X min Y sama dengan min 4, kita peroleh titik potongnya saat X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Jadi kita dapatkan titik potong pertama yaitu 0,4. Selanjutnya saat Y sama dengan 0, kita peroleh X-nya 4. Kita dapatkan titik potong kedua yaitu 4,0. Berikutnya untuk persamaan kedua yaitu 3X plus 8Y sama dengan 24. Kita cari titik potongnya saat X sama dengan 0, diperoleh Y-nya 3. Sehingga kita dapatkan titik potong pertama 0,3. Lalu saat Y sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 8. Kita dapatkan titik potong kedua yaitu 8,0. Setelah kita peroleh titik potong di sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing persamaan, kita gambarkan titik potong tersebut pada koordinat kartesius. Di sini untuk titik potong 0,4 dan 4,0 ditandai dengan titik berwarna biru. Lalu melalui kedua titik tersebut, kita tarik garis lurus. Di sini garisnya juga berwarna biru. Selanjutnya kita gambarkan untuk titik potong 0,3 dan 8,0. Di sini ditandai dengan titik berwarna oranye. Lalu kita tarik garis juga yang melalui kedua titik tersebut. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan daerah arsirnya? Kita lihat konstanta pada pertidaksamaan pertama. Di sini konstantanya bernilai negatif. Di sini negatif 4. Sehingga kita kalikan terlebih dahulu pertidaksamaan pertama dengan min 1. Min X dikali min 1 hasilnya X. Min Y dikali min 1 hasilnya Y. Tanda pertidaksamaan tadinya kurang dari sama dengan, berbalik arah menjadi lebih besar dari sama dengan. Min 4 dikali min 1 hasilnya 4. Nah, di sini konstanta sudah bernilai positif. Sehingga kita bisa menggunakan tabel daerah arsir. Tanda pada pertidaksamaan yaitu lebih besar dari sama dengan. Sehingga daerah yang diarsir merupakan daerah luar. Daerah luar adalah daerah yang tidak mengandung titik 0,0 atau tidak memuat titik 0,0. Kita arsir. Setelah mengarsir untuk daerah penyelesaian yang pertama, kita arsir untuk garis yang kedua yang berwarna oranye ini. Kita lihat konstantanya. Di sini 24 sudah bernilai positif. Jadi kita bisa melihat langsung tabel daerah arsir. Tanda pada pertidaksamaan yaitu kurang dari sama dengan. Yang berarti daerah yang kita arsir yaitu daerah dalam. Daerah dalam adalah daerah yang memuat titik 0,0. Sehingga kita arsir daerah dalam. Nah, di sini sudah mulai terlihat daerah yang terkena semua warna arsiran. Tapi ini belum selesai karena kita harus menentukan daerah arsir untuk X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Untuk X lebih besar dari sama dengan 0, ini tandanya kita mengarsir daerah sumbu X yang bernilai positif. Nah, bernilai positif itu berada di sebelah kanan sumbu X.
kita arsir. Nah, selanjutnya kita arsir daerah Y lebih besar dari sama dengan 0. Ini berarti daerah sumbu Y positif atau di sebelah atas. Kita arsir juga. Nah, maka daerah manakah yang memuat atau terkena semua warna? Nah, yaitu daerah yang saya beri tanda warna hitam ini ialah daerah penyelesaiannya. Tipe soal kedua yaitu menentukan daerah penyelesaian atau DP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berdasarkan soal cerita. Contohnya di sini ada sebuah cerita, Fadli ditugasi oleh ibu untuk mengantarkan barang pesanan ke tetangganya. Ada dua jenis barang, yaitu baju dan celana. Fadli mengantarnya menggunakan motor. Namun, motor Fadli hanya bisa mengangkut beban kurang dari 24 kg. Satu karung baju mempunyai berat sebesar 3 kg dan satu karung celana mempunyai berat sebesar 2 kg. Agar lebih cepat, Ibu Fadli memberi syarat bahwa banyaknya karung yang dibawa Fadli minimum harus 8 karung. Nah, berdasarkan soal cerita ini, maka kita perlu menentukan model matematika sistem pertidaksamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu menentukan variabel X dan Y. Di sini kita peroleh X sama dengan banyaknya karung baju yang dibawa oleh Fadli. Dan Y sama dengan banyaknya karung celana yang dibawa Fadli. Nah, kita dapatkan informasi dari soal cerita. Ada keterangan mengenai berat. Nah, yaitu tadi satu karung baju mempunyai berat 3 kg. Nah, jadi kita masukkan ke tabel ini 3X, yaitu 3 kg dikali X tadi banyaknya karung baju yang dibawa Fadli. Berikutnya, untuk keterangan berat yang kedua yaitu satu karung celana mempunyai berat sebesar 2 kg. 2 kg itu satu karung. Sehingga kalau ada beberapa karung atau ada Y karung, kita kalikan 2 dikali Y. Kita peroleh 2Y dan berat total yang bisa diangkut oleh motor Fadli tadi 24 kg. Kurang dari 24 kg. Sehingga tandanya kurang dari. Selanjutnya di sini kita punya keterangan syarat dari ibu. Syarat dari ibu banyaknya karung yang dibawa oleh Fadli minimum 8 karung. Tanda minimum berarti kita gunakan lebih besar dari sama dengan 8 karena tadi syaratnya minimum 8 karung. Di sini perhatikan ada kalimat banyaknya karung yang dibawa Fadli. Nah, karung yang dibawa Fadli tadi bisa X, bisa Y. Jadi, Fadli membawa karung baju dan membawa karung celana. Jadi, di sini kita ada variabel X dan ada variabel Y. Kita jumlahkan, kita dapatkan pertidaksamaan 3X plus 2Y kurang dari 24 dan X plus Y lebih besar dari sama dengan 8. Namun sistem pertidaksamaan ini belum selesai karena kita harus memperhatikan konteks cerita, yaitu banyaknya karung baju yang dibawa Fadli tidak mungkin negatif. Artinya, banyaknya karung baju atau X lebih besar dari sama dengan 0. Begitu juga untuk banyaknya karung celana yang dibawa Fadli tidak mungkin bernilai negatif. Tidak mungkin ada banyaknya karung celana itu -1 misalnya, -2. Nah, tidak mungkin karena itu banyaknya karung celana atau Y lebih besar dari sama dengan 0. Kita masukkan ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sehingga inilah model matematikanya. Langkah berikutnya setelah kita dapatkan model matematika, tentukan daerah arsir. Apa yang kita perlukan? Yang pertama kita ubah pertidaksamaan ke dalam bentuk
persamaan. Lalu kita mencari titik potongnya. Untuk persamaan 3x plus 2y sama dengan 24, kita peroleh titik potong 0,12 dan 8,0. Untuk persamaan x plus y sama dengan 8, kita peroleh titik 0,8 dan 8,0. Lalu titik potong tersebut kita gambarkan pada koordinat kartesius. Di sini 0,12 dan 8,0 kita tandai dengan garis yang berwarna biru. Di sini garisnya berupa garis putus-putus karena tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari. Sedangkan untuk titik potong 0,8 dan 8,0 saya gambar dengan menggunakan warna oranye. Selanjutnya kita tentukan daerah arsir. Kita lihat konstantanya, pertidaksamaan pertama sudah bernilai positif sehingga kita gunakan tabel daerah arsir. Tandanya kurang dari. Kurang dari daerah yang diarsir adalah daerah dalam. Jadi kita arsir daerah dalamnya. Lalu untuk pertidaksamaan kedua sudah bernilai positif ya konstantanya. Sehingga kita lihat tandanya lebih besar dari sama dengan. Nah, lebih besar dari sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah daerah luar. Kita arsir daerah luar. Selanjutnya untuk X lebih besar dari sama dengan 0, mengarsirnya daerah sumbu X positif. Dan Y lebih besar dari sama dengan 0, kita arsir daerah sumbu Y positif. Kita sudah bisa melihat ada daerah yang terkena arsiran semua warna. Kita tandai dengan warna hitam dan itulah daerah penyelesaiannya. Tipe soal ketiga yaitu menentukan model matematika sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan diketahui daerah penyelesaian. Jadi misalnya diketahui gambar seperti berikut. Nah, di sini sudah diketahui nih daerah penyelesaiannya yang diarsir berwarna biru dan diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV dari gambar di samping atau diminta menentukan model matematikanya. Kuncinya adalah kita gunakan rumus membuat persamaan yang diketahui dua buah titik. Ini sudah dipelajari sewaktu SMP. Rumusnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita lihat garis miring pertama yang saya tandai warna merah ini. Garis tersebut memiliki titik potong di 0,8 dan 4,0. Titik 0,8 dan 4,0 tersebut kita tandai dengan X1, Y1 dan X2, Y2. Artinya, X1 di sini bernilai 0, lihat posisinya baik-baik. X1 ini bernilai 0, Y1 bernilai 8, X2 bernilai 4, dan Y2 bernilai 0. Sehingga kita masukkan ke rumus persamaan. Rumus untuk membuat persamaan garis yang diketahui dua buah titik. Kita masukkan Y min Y1-nya itu tadi 8 per Y2 min Y1. Y2-nya 0, Y1-nya 8. Jadi 0 min 8 sama dengan X min X1. X1-nya 0 per X2 min X1. X2-nya tadi 4, X1-nya 0, jadi 4 dikurang 0. Selanjutnya tinggal kita hitung Y min 8 per min 8 sama dengan X per 4. Nah, kita kalikan silang. Sehingga kita peroleh 4 dikali Y min 8 sama dengan min 8 dikali X. 4Y, kita peroleh 4Y dari 4 dikali Y sama dengan 4Y, dan 4 dikali min 8 sama dengan min 32. Min 8 dikali X sama dengan min 8X. Agar lebih rapi, kita pindah ruaskan variabel ke sebelah kiri. Di sini min 8X berada di ruas sebelah kanan. Sehingga kita pindahkan ke kiri menjadi 8X
Tandanya berubah, tadinya min 8x menjadi 8x plus 4y sama dengan 32. Di sini konstantanya dari kiri pindah ke kanan, sehingga tandanya juga berubah. Kita sudah dapatkan persamaan 8x plus 4y sama dengan 32. Sekarang kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk pertidaksamaan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan uji coba titik. Yaitu, kita ambil titik yang berada pada daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Kita ambil titik yang mudah, di sini ada titik 2,3, yaitu saat X-nya 2 dan Y-nya 3. Jadi kita substitusikan titik 2,3 ke persamaan berikut. 8X plus 4Y titik-titik 32. Kita substitusikan terlebih dahulu. 8 dikali 2 ditambah 4 dikali 3. Hasilnya 16 ditambah 12. 28 titik-titik 32. Nah, tanda pertidaksamaan apa nih yang sesuai dengan pernyataan berikut ini? Tentunya tandanya adalah kurang dari sama dengan. Sehingga 28 kurang dari sama dengan 32 merupakan pernyataan yang benar. Kenapa di sini kita gunakan kurang dari sama dengan, bukan kurang dari saja? Karena garis merah yang tergambar di sini bukan garis putus-putus. Garisnya berupa garis lurus biasa, sehingga kita gunakan pertidaksamaannya ada sama dengannya. Di sini yang sesuai adalah kurang dari sama dengan. Jadi kita dapatkan 8x plus 4y kurang dari sama dengan 32. Bisa kita sederhanakan dengan membagi 4. Kita peroleh 8x dibagi 4 sama dengan 2x, 4y dibagi 4 sama dengan y, 32 dibagi 4 itu 8. Jadi kita dapatkan 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya kita perhatikan garis berikutnya. Di sini garis berikutnya kita tandai dengan warna hijau. Kita cari titik potongnya untuk sumbu X dan sumbu Y. Terlihat bahwa titik potongnya berada di 0,4 dan 12,0. Kita tandai juga dengan X1, Y1 dan X2, Y2. X1 ini bernilai 0, Y1 bernilai 4, X2 bernilai 12, dan Y2 bernilai 0. Selanjutnya kita masukkan ke rumus persamaan garis. Y min Y1-nya tadi 4 per 0 min 4, Y2-nya tadi 0, sama dengan X min X1, X1-nya tadi 0, per X2 min X1, yaitu 12 min 0. Kita dapatkan Y min 4 per min 4 sama dengan X per 12. Selanjutnya kita kali silang, jadi 12 dikali Y min 4 sama dengan min 4 dikali X. 12 kali Y sama dengan 12Y, 12 kali min 4 sama dengan min 48, sama dengan min 4X. Kita pindah ruaskan si variabel X ini, min 4X ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga kita dapatkan 4X plus 12Y sama dengan 48. Selanjutnya kita akan ubah ke dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan apa yang sesuai dengan pernyataan tersebut? Di sini kita ambil juga titik yang berada pada daerah penyelesaian. Kita ambil 2,3, yaitu X-nya 2 dan Y-nya 3. Kita substitusikan menjadi 4 dikali 2 ditambah 12 dikali 3. Kita dapat 8 ditambah 36, 44, titik-titik 48. Nah, pertidaksamaan apa nih yang bisa mengisi titik-titik tersebut? Tentulah tanda kurang dari sama dengan, karena 44 kurang dari sama dengan 48. Di sini juga kita gunakan tanda kurang dari sama dengan, karena garis yang hijau ini merupakan garis lurus. Kalau garis hijau ini putus-putus, kita gunakan tandanya kurang dari saja. Jadi kita dapatkan 4x plus 12y kurang dari sama dengan 48. Ini juga bisa kita sederhanakan menjadi X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita perhatikan garis berikutnya. Di sini ada garis tegak dan garis mendatar.
garis tegak ini saya tandai warna merah dan garis mendatar ini saya tandai warna hijau. Kita lihat titik potong untuk garis tegak ini yaitu berada di X sama dengan 1. Dan daerah yang diarsir berada di sebelah kanan garis atau di sumbu X positif, sehingga tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih besar dari sama dengan. Kita peroleh X lebih besar dari sama dengan 1. Selanjutnya kita perhatikan garis mendatar yang berwarna hijau. Titik potongnya terletak di Y sama dengan 2. Dan kita lihat daerah yang diarsir berada di atas garis hijau atau di sumbu Y positif. Sehingga tanda yang kita gunakan yaitu tanda lebih besar dari sama dengan. Kita peroleh Y lebih besar dari sama dengan 2. Nah, semua garis sudah kita telaah dan kita dapatkan 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar dari sama dengan 1, dan Y lebih besar dari sama dengan 2. Nah, inilah sistem pertidaksamaan dari gambar di samping.